Jadi sebelum pelajaran dimulai, coba rapikan dulu, luruskan, udah nyaman duduknya coba. Ada sama, di sini ada sama nggak? Ada. Ada perhatikan ya berarti. Tinggal sekarang sudah kita bertemu pada pertemuan ketiga ya, tahap ujian. Nah, pada minggu sebelumnya materi pertama ada yang masih ingat tentang apa? Bagaimana di akhir? Beriman pada kita. Apa sih beriman pada kita itu? Meyakini bahwa Allah telah menjadikan dan sebagai penolong. Ya, kalau beriman itu apa? Meyakini, sesuai dengan hati, lisan dan amalkan dengan bahwa Allah itu beriman seperti kita. Selain Al-Quran itu ada kita Zabur, ya Zabur sama Taurat, ya betul. Ingat ya. Terus yang kedua itu setelah kita mempelajari beriman, nah ada juga yang pertama kita membahas tentang bagaimana kita menjadi generasi yang mencintai Al-Quran, karena kita suci kita dengan ini apa? Al-Quran, karena sudah tidak bukan zamannya lagi Taurat, Zabur sama Injil, karena susah ditemukan gitu ya, walaupun ya sudah ditemukan karena sekarang banyak manipulasi kitab ya, kitab sebelumnya udah bukan yang asli lagi gitu, banyak yang dimanipulasi di bawah isinya. Nah yang pertama, coba baca yang pertama, dapat kelihatan nggak? Nah yang baca. Nah, dalam kita untuk mencintai Al-Quran itu yang pertama dengan membaca. Yang kedua memahami. Yang ketiga mendalaminya. Yang keempat menghafal. Untuk tingkat tinggi itu sampai menghafal Al-Quran. Ya, untuk sehari-hari kita harus mewajibkan ya, dianjurkan untuk membaca Al-Quran minimal satu hari sekali ya, bacanya ya. Jangan lupa kalau baca Al-Quran harus apa? Harus tahu kan? Baiknya biar sempurna gitu ya bacaannya. Kalau yang kedua harus memahami artinya. Artinya juga harus memahami artinya agar kita tahu apa isi kandungan dari Al-Quran itu. Lalu menghafal. Nah, dulu juga sahabat Nabi juga menghafal Al-Quran, tetapi belum lanjut ke surat sampai menghafal surat Al-Fatihah ya. Sampai enggak langsung, kalau belum bisa menghafalnya, mereka enggak langsung maju ke Al-Baqarah gitu. Tapi harus bisa menghafalnya dulu sebelum menghafal ke tahap selanjutnya, mereka bisa menghafalnya dulu. Nah, untuk yang sekarang ada materi hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab terdahulu. Kitab terdahulu selain Al-Quran apa tadi? Injil, Taurat, ya. Nah, hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab terdahulu seperti umat Yahudi yang beriman kepada Taurat dan umat Nasrani yang beriman kepada Injil, yang bisa menjelaskan sebagai hubungan yang berlandasi dengan toleransi, penghormatan dan pengakuan terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Islam mengakui bahwa kitab-kitab tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun umat Islam meyakini bahwa kitab-kitab itu telah mengalami perubahan dari bentuk aslinya. Nah, jadi kita juga manusia sebagai makhluk apa sih? Ya, sebagai makhluk sosial, gak bisa hidup sendiri gitu, yang pasti membutuhkan makhluk yang lainnya. Nah, ini juga toleransi kepada orang-orang yang menganut kitab terdahulu ya. Kita kan menganut kitab Al-Quran ya. Nah, kita juga perlu bertoleransi dengan umat yang terdahulu yang mengimani kitab Taurat, Zabur, sama Injil. Ada yang tahu gimana caranya kita toleransi atau contohnya toleransi kepada umat terdahulu itu gimana sih? Gimana ya? Coba kita lihat selanjutnya nih. Contoh hubungan baik dengan umat beriman kepada kitab terdahulu. Yang pertama, bekerjasama dalam kebaikan. Umat Islam bisa bekerjasama dengan umat beriman pada kitab terdahulu dalam hal kemanusiaan, seperti membantu korban bencana, membangun fasilitas umum atau kegiatan sosial lainnya. Nah, jadi yang pertama itu bekerjasama
ada bencana misalnya umat Islam mau menolong umat Islam doang gitu, jangan ya, umat yang lain juga perlu ditolong karena kita makhluk sosial kembali yang tadi ya. Yang kedua, nah yang Khalifah Umar bin Khattab juga ketika menaklukkan Yerusalem yang memberikan pengumuman kepada umat Nasrani, memastikan gereja-gereja tetap aman dan bebas untuk beribadah. Lalu juga Khalifah Umar itu membantu umat Nasrani untuk menjaga tempat ibadahnya. Jadi kita juga contoh, bukan emang dulu perang ya, tapi sekarang misalnya itu musuh kita, orang Kristen, kita hancurin gerejanya, jangan ya, toleransi harus saling menghargai. Nah yang ketiga, Nabi Muhammad juga menjalin hubungan baik dengan beberapa orang Yahudi seperti Bukhari dan Abdul Qudus. Nabi Muhammad SAW menghormati akidah, syiar agama dan ketebalan kaum Yahudi. Lalu juga Nabi Muhammad menghargai kitab-kitab yang sebelumnya. Yang keempat, kaum muslimin akan membantu kaum Nasrani dalam memperbaiki tempat ibadah dan kepentingan agama mereka. Kaum muslim tidak boleh memaksa kaum Nasrani untuk memeluk Islam. Nah itu antara umat Nasrani dan umat Islam. Coba yang pertama apa tadi contohnya? Yang sama adalah kebaikan. Yang kedua, membantu juga membantu melindungi gereja umat Nasrani. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu memiliki sahabat dari kaum Yahudi. Yang keempat, kaum muslimin membantu kaum Nasrani dalam menjaga kita bersama. Ada yang mau tanya? Sebentar. Bantu, ya, coba explain dulu ya. Bentar. Masih ingat yang permainan ini apa? Alif, ro, sama dal? Tidak. Alif, berdiri, ro. Ya, jangan loncat ya, bisa berisi. Kalau gitu itu lancar ya. Kalau sekarang itu jongkiro aja, kayak setengah apa ya, ruku gitu. Ya, pokoknya setengah dulu kayak. Kalau ibu bilang alif berdiri, kalau bilang dal itu duduk, kalau ro itu setengah duduk aja gitu. Ya, paham nggak? Ngerti nggak? Paham. Coba cek dulu ya. Sudah siap? Ya. Jatuh. Ini kita kasih dulu gitu. Oke. Pikirin dulu ya. Pikirin dulu. Dirinya kepikir. Coba ya. Tekston pertama alif. Dal. Alif. Ro. Ya. Oke, coba ya kita percepat sekarang. Apakah kalian konsentrasi atau masih kurang ada yang masuk? Coba alif. 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 Ro. Dal. 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 Alif. Alif. Ro. Alif. Dal. Ayo. Alif. Dal. Oke. Udah. Coba ya yang untuk tadi ibu menulis lagi beriman kepada kitab Allah itu rukun iman yang ketiga. Ya, beriman kepada kitab Allah itu kita harus wajib mengimani kitab-kitab selain Al-Quran. Kalau kita juga harus toleransi antara umat yang terdahulu yang mengimani kitab terdahulu. Mungkin sekarang evaluasi ya. Evaluasi ibu ada game. Ibu di sini udah masa ada bikin apa ya? Yang kotak gitu kan? Yang kalian kita bebas kan? Nah kalian cari satu orang cari satu. Itu banyak ya. Udah ibu coba kalian cari. Nanti kalau yang udah dapat itu dia orangnya dari
Ida. Maaf. Ada yang mau nyoba? Kalau sekarang dulu coba saya jawab, nanti kamu jawab. Satu, sebutkan nama pertama menjadi generasi digital. Nanti kalau ada situ. Boleh baris? Ibu aku dispen. Ibu aku bonus ibu. Bonus. Boleh coba bacain dulu yang kalau bisa jawab. Berikan satu contoh toleransi terhadap umat penganut kitab terdahulu serta dari itu mereka umat di mana dia menjaga gereja dari umat Nasrani. Betul, boleh. Kasih Bu. Siapa yang dapat lagi? Aku. Boleh apa? Bersaingan aja. Habis membaca kita harus apa? Memahami atau menghafal? Harus menghafal. Nah, Ibu memahami. Ya. Kita boleh bawa. Berdua. Sudah boleh. Dong. Sekian dari Bu, mungkin mohon maaf ya dari pertemuan pertama hingga pertemuan hari ini Ibu banyak kesalahan atau ada kata-kata Ibu yang kurang enak di hati kalian. Mohon maaf ya, maafin ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi